Assalamualaikum teman-teman cerita untungs, Ria Puspita, mantan praktisi ilmu hitam atau biasa kita sebut dengan dukun santet yang kini sudah bertobat. Ria akan berbagi cerita pengalaman dan perjalanannya bisa meninggalkan dunia hitam. Ria mengaku berawal dari rasa sakit hati dan rasa dendam, ia mulai mempelajari ilmu kebal lalu mendalami ilmu santet, sampai akhirnya sering menerima permintaan dari klien untuk menyakiti bahkan membunuh seseorang. Karena keluarga saya kan saat itu lagi ada konflik lah, terus omongan kanan kiri bikin saya sakit hati. Akhirnya ya udahlah, daripada gue ngelawan gue nggak punya duit, gue ngelawan juga gue nggak punya kemampuan, gue terima deh. Nah, perlu teman-teman tahu, pembicaraan kita kali ini bukanlah untuk ditiru dan dilumrahkan ya. Jadi mohon kedewasaan dan kebijakan dalam menonton tayangan ini. Penasaran dengan kisah dari mantan dukun santet yang kini bertaubat? Tonton lengkapnya di channel Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Terima kasih untuk supportnya sejauh ini dan tentunya juga terima kasih untuk yang sering share konten-konten kita. Semoga di channel kita selalu memberikan manfaat dan juga informasi-informasi yang positif. Nah, kali ini tentunya juga kita ikut juga mewarnai bahwa sekarang ini masyarakat sudah mulai aware dengan apa yang namanya dunia mistis di Indonesia nih. Entah bagaimana, tentunya juga masyarakat Indonesia memang sangat dekat sekali dengan dunia mistis. Apalagi sekarang ada fenomena yang kemarin terjadi mengenai perbincangan masalah gaib ya. Nah, alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang tamu kita yang saya juga penasaran ingin tahu ya. Beliau ada seorang mantan dukun santet. Nih, Masya Allah nih. Langsung aja kita ketemu dengan Teh Ria. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah. Waduh, nih dari tagline-nya Teh Ria ini sekarang dikenal sebagai seorang mantan dukun santet. Saya justru penasaran sebenarnya karena sudah mantan, jadi boleh dong kita tanya yang awalnya boleh ya? Oke. Mantan nih ya. Mantan ya. Ya. Teh Ria awalnya waktu dulu belajar santet, belajarnya dulu nih, itu dari siapa? Belajarnya awalnya balik lagi ke cerita saya yang sudah di podcast, di cerita saya. Dulu saya tuh belajarnya ilmu kebal. Saya awalnya perguruan di silat. Nah, saya punya temen, dia bilang adalah gurunya dia. Saya datang, saya sowan, saya kunjung. Ternyata ditawarin, ya udah saya mau. Belajarlah sekian hari, 41 hari. Saya puasa, saya lakuin apa yang disuruh tahap-tahapnya. Sampai akhirnya sekolah saya dari SMP itu Om. SMP terus naik ke SMA, upgrade lagi ilmu kebalnya. Pas lulus sekolah, guru saya yang di kebal ini ngajak saya ketemu sama gurunya beliau, memperkenalkan ke gurunya beliau. Jadi guru saya punya guru, punya suhu. Ketemu, ngobrol-ngobrol, disitulah awal mulanya. Saya tidak langsung iya di situ. Saya bilang saya pikir-pikir dulu karena niat saya itu setelah saya lulus sekolah saya mau lepasin kebal saya. Saya pulang, ternyata di rumah konflik makin gak enak. Karena keluarga saya kan saat itu lagi ada konflik lah, terus omongan kanan kiri bikin saya sakit hati. Akhirnya ya udahlah, daripada gue ngelawan gue nggak punya duit, gue ngelawan juga gue nggak punya kemampuan, gue terima deh. Jadi awalnya karena ada satu konflik keluarga yang ngebuat mungkin nggak ada tools lain selain dengan cara itu untuk kebalas gitu ya awalnya ya. Dendam awalnya, dendam. Nah. Tadi sebenarnya berarti motivasi awal adalah bukan karena cita-cita, tapi karena keadaan yang membentuk. Cita-cita saya mau enak. Apa? Cita-cita saya jadi polisi. Oh, saya pengen jadi polwan dulu. Kalau ngomongin cita-cita, nggak punya duit, nggak nyampe ke sana, badan kegedean. Yalah, itu ada yang instan, ada yang enak. Hajar dulu saat itu. Satu, usia masih muda, pikiran labil. Tambah lagi masalah saat usia kayak gitu saya nggak bisa nerimanya di rumah, emosi makin tinggi, udahlah terima aja. Terima belajar dari situ. Terima belajar sana. Akhirnya pergi dari belajar. rumah. Belajarnya apa sih sana tuh? Belajarnya sih awal ya tetap
kita berendam di telaga karena ada Berapa puasanya 41 hari ada puasanya. Terus ada beberapa kalau biar orang tahu jampe-jampenya baca-bacaannya gitu. Terus tes pertama setelah 41 hari itu tes pertama didampingin sama Abah. Jadi saya ngelihat caranya Abah buat nyantet orang kayak gimana dengan bacaannya dia. Terus gimana caranya saya bukan lagi berdiskusi sama iblis tapi saya bekerja sama dengan iblis. Efeknya setelah 41 hari jadi apa? Ya, Jadi efek- apa? Maksudnya ada perubahan apa rasanya? Perubahannya kalau di air mah emang nggak ada rasa sama sekali, dingin pun nggak ngerasain sama sekali. Karena saya naik ke atas saja dibantu sama tandu kan, ke rumahnya Abah tuh agak jauh dari telaga, sekitar 10-15 menit. Jadi jalan pun kaki saya baal juga, nggak bisa napak. Pas naik nggak bisa, masih tetap dibantu. Terus di tempat Abah lagi kita ritual lagi. Nah itu ritual buat kalau kita bilang semat di terakhir pengisiannya di tempatnya Abah. Berapa lama tuh? 3 hari. 3 hari. Diisi apa waktu itu jadi 3 hari itu? Tenaga dalam sama Abah, terus perjanjian ke iblis. Jadi saya ada satu di ruangannya Abah, kita muja, kita ada bacaannya, muja gimana kalau nanti prosesnya setiap mau mengerjakan orang atau mau nyantet orang, itu ada bacaannya untuk muja si dia. Dia Si ini iblis ini. setan ini. Namanya ada? Ya ada, Oh gitu. ada namanya. Masa saya sebutin ntar dia ngerasa lagi. Oh iya. Gue itu diomongin ya, kan nggak gitu. boleh. Apa kira-kira apakah ketaat itu kekuatan yang didapatkan itu didapetin dari iblis ini? Iya, saya ngerasanya ya dia sebenarnya yang ngasih gitu. Oh. Dia yang ngasih. Setelah pengisian udah mulai bisa nyatet. Kan ngeliat Abah dulu tuh. Ah. Setelah ngeliat Abah, besoknya ada lagi pasien datang, saya suruh pakai jubahnya, kan kita kalau nyantet tuh pakai jubah. Jadi kayak orang babi ngepet. Ada seragamnya. Kenapa harus pakai jubah? Katanya nih kata Abah saat itu memang saya juga ngerasain kalau pakai itu satu kayak percaya diri banget, terus ada kekuatan yang nggak tahu dari mana tuh jubah. Pokoknya kita kuat aja pakai gitu. Karena kalau nggak pakai jubah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pada saat kemudian pengisian kan itu sebagai bentuk perjanjian kerjasama sama iblis tadi kan soalnya ya. Perjanjiannya gimana tuh? Ada kewajiban apa sebenarnya? Kewajibannya saya nggak boleh hamil. Pokoknya nggak boleh hamil saat itu, terus Emang belum nikah? emang nggak boleh sampai saya nikah pun nggak boleh hamil. Karena berapapun anak, saya akan mati anak saya dimakan sama dia. Terus ada persembahannya, saya harus ngasih sekian janin gitu, atau enggak daging, terus atau enggak utuh kebo bule 3 gitu. Untuk persembahannya setiap nambah lagi ilmu. Oh, untuk naik upgrade ada perjanjian apa namanya? Pengorbanan, penyerahan gitu ya. Jadi daerah situ tuh namanya perkampungan. Saya di daerah Jawa Barat, di perkampungan situ ada dukun aborsi yang memang salah satu juga anak buahnya Abah. Jadi setiap yang aborsi ke dia pasti kasih tahu ke Abah, "Bah, aya nu aborsi gitu. Hayang teh janin, hayang." Oh, itu yang buat yang udah jadiin. Nah, itu sejauh ini udah pernah ikutan nggak sih? Janin? Abah selalu. Karena saya cuma bantuin Abah aja. Ya, gitu. jadi Abah yang nyariin. Orang aborsi kemudian dibuat diserahin ke sana Iya, gitu. paling saya yang makan. Dia kan? Iya. Emang harus. Hah? Ih, Jadi ritual salah satunya ada. itu beneran makan? Iya beneran makan. Makanya saya kalau makan yang daging shabu hachi gitu-gitu, apa sih makanan susian gitu, nggak begitu yang lahap kayak yang lain, baik aja. Kayaknya nginget, yang mentang-mentang nginget kayaknya. Berapa janin yang pernah dimakan? 13. 13. Selama upgrade dari 2013 sampai 2016. 13. Oke. Dan 13 yang saya makan 13 juga saya keguguran. Jadi dibayar tuntas sama Allah. 13 kali guguran. Sekarang ini proses makan janin tuh kayak gimana sih sebenarnya? Misalnya ini datang nih, bentuknya kayak gimana sih janinnya tuh? Daging kecil, kecil banget. Bentuknya udah kayak Ya kayak bayi tikus gitu, tapi agak gedean tuh, merah bahasa darah gitu. Taruh, kalau ditanyain rasanya gimana, Om?
orang yang punya ilmu hitam udah kerjasamanya sama iblis. Jangankan ada rasa jijik, rasa kasihan, rasa belas kasihan, punya rasa aja udah nggak ada. Ustadz itu udah kayak ini aja, nggak makan aja. Kan gini, makan janin itu kan kayak makan orang sebenarnya. Itu kan hanya upgrade-nya kita emang ada yang harus dilakukan yaitu makan janin. Cuma kalau setiap saya ngelakuin itu selama 41 hari, terus selesai itu baru makannya hari-hari. Dari hari-hari binatang, kucing, terus hari-hari bayi gitu. Nah tapi kalau ditanyain ekstrimnya sampai mana untuk upgrade, pasti kita makan janin. Makan janin. Itu hal yang biasa ya, untuk hal yang lumrah bagi yang dalam ilmu hitam. Saya nggak tahu kalau yang lain kayak gimana. Tapi Cuma kalau saya kan disuruh sama abah itu. Makanya sekarang saya mikir pakai logika saya, kok ada manusia yang sebego itu kayaknya cuma gua doang gitu. Saat itu. Tapi ketika habis makan langsung berasa ada upgrade rasanya. Iya iyalah beda. Abis makan kita makan minumnya aja tuh amis. Saya yakin itu pasti darah. Cuma saya nggak tahu darah apa. Semua sajiannya itu emang dari abah. Karena kan kita baru mulai. Nah setiap kayak mau hari-hari dan segala macam semua itu dari abah. Kita tinggal makan aja. Kita tinggal lakuin. Waktu makan janin satu nih yang pertama ya, makan janin ada sensasi apa enak apa setelah makan? Enggak. Ada. Enggak. Kan nggak boleh dikunyah. Langsung telan. Iya. Nggak boleh dikunyah. Kecuali hari-hari. Kalau hari-hari harus dikunyah karena kan dia kayak hati ampela, kayak paru-paru kambing yang gede deh sapi gitu. Bentuknya. Iya, bentuknya gitu, gede gitu. Masih banyak darahnya dong. Ya masih harus fresh. Makanya ketika makan yang kedua sampai ke-13 itu rasanya udah biasa aja. Biasa aja. Dulu nggak kepikiran kayak gue kenapa ya, kok gue biasa aja gitu nggak? Kalau dulu mah nggak kepikiran. Emang yang dikejar itu ilmu itu. Iya, yang dikejar gini. Pokoknya gue selesai di sini, gue pulang mau balas dendam titik, dah. Gue nggak memang gara-gara dendam itu ya? Iya, kalau saya tipikal orang kayak gini om. Kalau gue ditantangin, gue jalanin terus sampai tantangan itu berhasil dan gue buktiin gue pasti bisa. Jadi kayak nanggung, gue udah jalan jauh-jauh ke sana. Gue udah lakuin 41, tinggal makan itu doang, terus gue gagal. Nah waktu gue 41-nya kalah. Oh nggak mau, apalagi saya paling anti banget dulu tuh dibilang lemah, cemen, apa segala macam saya nggak mau. Jadi ya udah lakuin dulu deh. Terus makan janin, terus makan ari-ari. Ya kalau ari-ari itu setiap kalau misalnya sudah melakukan ritual, biasanya saya makan itu buat penguat lagi. Udah makan janin, makan hari-hari? Iya, kalau janin kan upgrade ilmu. Kayak misalnya saya mau nambah lagi biar bisa nyakitin orangnya sampai jadi wayang, bisa jadi mati. Nah itu nambahnya begitu. Paling semedinya cuma 1 hari 1 malam, tapi selesainya pesugihannya ke si iblis ini, saya makan janin, dia kita kasih sajennya. Serem juga ya, ngeri juga ya. Ini hardcore lu buat gue kaget. Nah, sekarang gini. Dari proses ini untuk training untuk sampai ke situ nih, itu bayar berapa harus? Bayar. Nggak ada bayaran lah. Nggak bayar? Nggak lah. Ke abah itu nggak bayar? Kok dia mau? Dia udah tua. Dia nggak ada turunan. Dia pernah bilang sama saya, makanya gimana usahanya, gimana caranya dia biar saya nurunin ilmunya dia. Suatu saat saya mati, padepokan saya nggak mati, karena ada kamu yang nurunin ke anak-anak kamu, ke orang-orang yang mau belajar di sini. Ambil janin itu kan butuh biaya juga gitu. Nah itu saya nggak tahu, saya nggak mau tahu. Pokoknya udah terimanya aja. Terima. Oke, sekarang karena dari awal udah ngomong sama Marini, gue bayar mahar berapa bang, nggak usah. Yang penting teteh sanggup sampai selesai, ilmu abah turun semua ke teteh jalanin, teteh punya, malah teteh yang bakalan punya uang dari teteh kerja ini. Teh, saya titip nanti sekian padepokan ini, tolong dirawat, dijaga gitu. Jadi dia lebih ke amanahnya dia untuk saya, amanatnya. Sekarang gini, akhirnya udah ngelewatin itu makan janin udah. Hari-hari udah habis 41 hari. Setelah itu apa lagi atau cukup sih? Nggak, udah cukup. Udah cukup. Nah oke. Sekarang trial pertama. Trial pertama, ada orang datang, dia sakit hati sama bapak ibunya, bapaknya selingkuh dan lain-lain. Dia pengen bapaknya dengan selingkuhannya kecelakaan di jalan, matilah gitu karena dia kasihan sama ibunya. Matiin bapak lo nih, serius, dia kecelakain deh teh gitu.
Saya nengok ke abah, gimana, hajar aja, ya udah kita kawinin, ini segala macam, tabrakan. Meninggal? Ya meninggal. Untuk sampai proses itu apa diapain? Foto nih kemanyan di kendi, kita bakar menyan dulu, ada bacaannya, kita bawa roh dia berdua, kita satuin sama setan kita. Udah dikawinin nih fotonya, dikawinin. Terus kapan waktunya kita tentuin, misalnya jam 3 dia pasti lewat jalan sini gitu kan, dikasih tahu juga anaknya pulang kerja jam sekian, biasanya jam sekian gitu. Kita coba waktu jalanin semedi, kita usahain buat ya apa ya ritualnya sampai ke titiknya dia kecelakaan. Jadi kita bikin dia itu yang penglihatan dia di jalan itu kayak ada orang lewat atau ada bus atau ada mobil yang nyamperin dia, padahal nggak ada, kosong. Paling parah orang minta apa? Paling parah orang minta bosnya dijadiin tumbal. Dia mau kaya, dia minta tolong sama saya mau naik. Jadi gimana caranya orang di satu perusahaan itu semua nurut sama dia, kan dia laki-laki ya, nurut sama dia. Si istrinya bos pacaran sama dia, harus bisa pacaran sama dia. Bos laki dimatiin, disingkirin, bos istri gimana caranya semua asetnya itu atas namanya dia. Terus, kejadian? Nggak kejadian, cuma kejadiannya nyampe si suaminya meninggal ya? Nggak meninggal, kecelakaan aja, masa kayak sakit, lumpuh gitu, karena nggak berani bayarannya. Ini bisa dibilang sesuatu yang di luar nalar saya sebenarnya, jujur aja. Jadi makanya kalau sekarang nih ibaratnya gini, kalau orang kadang-kadang memang berarti yang datang ke teteh itu adalah orang-orang yang kepengen sesuatu itu instan ya. Iya. Nah, pengen sesuatu itu sebenarnya berarti sama aja kayak ini kan, kalau kebanyakan dari tujuan datang ke teteh itu adalah untuk matiin orang ya. Sebenarnya sama aja kayak hire pembunuh bayaran, jatuhnya kayak gitu ya. Cuma bedanya versi gaib gitu. Nah, ibaratnya sekarang berarti semua yang dikejar itu kebanyakan harta atau gimana? Harta. Mayoritas harta, dan semuanya tuh orang-orang serakah, orang nafsu, orang serakah, penyakitnya udah masuk penyakit hati, mereka iri, dengki, kebanyakan tuh kayak dia nggak bisa ngelawan temennya di satu perusahaan, iri temennya naik jabatan, dia nggak bisa naik jabatan padahal dia senior, dia nggak suka, dia datang ke saya, gimana caranya dia sakit, biar sakit keluar kerjaan, dialah yang naik. Biasanya sih orang-orang bodoh. Oh, karena dia nggak punya kemampuan itu, akhirnya pakai jalan pintas gitu. Tapi kalau kehidupan teteh sendiri ada pengaruhnya nggak selama punya kerjasama sama jin ini gitu, misalnya ada pengaruhnya nggak di kehidupan pribadi, misalnya keluarga, anak gitu? Adalah saya hamil nggak bisa, hamil keguguran gitu aja, iya. Sampai kalau saya bilang nih perut saya ada apanya sih, cuma saya terakhir pas ke 13 itu, ini gue hitung-hitung udah sekian belas kali gue kayaknya nikah nggak hamil-hamil gitu. Ini kenapa? Oh ya ingat perjanjian, emang bodoh juga saya ngarepin punya anak, orang gue udah perjanjian nggak bakalan punya anak, terus udah kayak gitu punya uang, dapat uang, nggak ada hasilnya, tuh kayak nggak punya barang, nggak punya apa-apa gitu. Terus bisa beli mobil apa motor, hilang gitu aja. Ya pokoknya apa semua udah hidupnya. Nah, yang didapetin itu juga habis juga gitu. Iya gitu. Nah, kalau suami gimana? Mantan suami. Maksudnya? Oh udah enggak? Udah enggak. Yang pertama itu saat saya lagi ilmu hitam kan mantan suami. Baru sekali nikah? 2. Nah tapi ada kewajiban nggak sih? Dalam perjanjian biasanya kan ada kewajiban nih. Apa tuh? Perjanjian sama iblis nih. Kewajibannya apa? Sama iblis itu? Mesti ngasih apa gitu? Ya itu, saya harus ngasih kambing apa sapi gitu. Ada di malam-malam tertentu itu ada 1 tahun itu, 1 bulan itu ada persembahan namanya. Nah, ngasih kambing atau sapinya kemana? Cara ngasihnya? Ke tempat abah kita. Bawain sapi ke sana? Ya apa nggak bawa mahar, nanti abah yang nyariin gitu, nyariin kambing yang apa sapi yang sesuai sama spesifikasinya dah tuh ya kan, udah sesuai deh sama yang dimau. Atau biasanya tumbalan orang. Kalau tumbalan orang saya nggak pernah mau. Saya mendingan kambing sapi. Udah selesai beli kambing sapi, makan janin lagi. Makanya dibilang kan ilmu hitam itu janjinya
janji manis yang dijalanin pahit banget. Adanya kalau kita nggak kuat sama keadaan kayak gitu, terus kita mau keluar jalurnya instan, maksud kita mau udah deh, gue mau ninggalin hitam, kita malah yang jadi wadal, Apa tuh wadal? tumbal. Malah ditumbalin? Loh kok sekarang mau keluar dari situ? Allah maha besar, Oh iya. lebih kuatan Allah dibandingin setan. Nah ini dia nih, ini menarik nih. Selama waktu jadi sering nyantet orang, total udah berapa udah? Ya banyak lah. Banyak ya, oke. Semuanya sukses atau ada yang nggak sukses? Nggak sukses. Ada juga. Nah biasanya orang seperti apa yang sulit untuk disantet? Orang yang kuat imannya, beribadah pakai iman, rajin sedekah, zikirnya kuat, dan di lingkupan orang-orang semua soleh soleha. Itu lama prosesnya, lama sekali, bahkan bisa bertahun-tahun gitu. Itu yang bagi saya nggak berhasil saya, karena kan biasanya 1 sampai seminggu itu udah kelihatan dia yang sakit lah, yang ini udah kelihatan, sampai sebulan pun kelihatan banget, jelas banget dia sampai nggak bisa jalan dan segala macam. Itu ada yang sampai bertahun-tahun tuh mau dia ke dukun ganti lagi, dia begitu lagi. Karena balik lagi, orang yang beribadah dengan iman, percaya dengan imannya, tidak berselingkuh pikirannya, tujuannya dengan Tuhan, itu susah. Nah itu dia, ini menarik juga nih. Berarti kan kalau misalnya sebenarnya yang imannya kuat itu sulit untuk disantet, gitu kan? Nah berarti yang korbannya atau juga mungkin yang mudah disantet adalah justru orang-orang yang nggak punya pegangan. Jadi orang yang minta sama yang diminta itu sejenis lah dari Sama. Frekuensi keimanannya sama gitu. Orang-orang yang sering jinah, minum-minuman, orang yang ya sholatnya Senin Kemis, itu juga kalau laki-laki ketemunya Jumat doang. Yang penting gue sholat Jumat seger, ketemu masjid, disangka sholat dah. Terus orang-orang yang selalu pikirannya suzon sama orang. Terus orang yang doyan gibah. Terus orang yang nggak mau sholat malam. Lebih gampang, karena gini, orang yang sering sholat malam itu, misalnya dalam satu rumah saya mau ngerjain si A. A ini rajin banget sholat malamnya. Bahkan dia mempertahankan sholat malamnya itu untuk ibadahnya dia yang diwekelin gitu dibandingin siangnya. Karena siangnya ya paling ada waktu 5 menit, 6 menit cuma untuk sholat khusyuknya dia diwajib. Malamnya dia ya sholat malam, dia zikiran, dia baca Quran. Nah ternyata yang 4 orang di sampingnya ini nggak ada yang mau ibadah gitu. Ya orang ya udahlah, malam gue ngantuk capek tidur gitu. Ya kena salah satunya. Jadi kalau lingkungannya itu juga udah nggak punya iman, ibaratnya lebih gampang banget. Lebih gampang. Nah waktu-waktu biasanya kiriman itu jam berapa kayak gitu, ada syarat khusus nggak?